Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ken Herdiana. Nah, pertemuan kali ini saya akan lebih lanjut tentang komputer. Nah, di sini saya akan bahas tentang sistem operasi. Sebelumnya saya bahas tentang detail tentang komputer itu apa, bagian-bagiannya apa. Nah, sekarang kita mengerucut ke satu bagian, yaitu adalah bagian dari software. Nah, software yang saya bahas adalah software induknya, atau istilahnya sistem operasi. Nah, karena kebanyakan teman-teman di sini menggunakan sistem operasinya Windows atau Windows 10 di sini juga. Nah, jadi kita akan bahas ini. Jadi Windows 10 ini. Ini adalah perkenalan saja, jadi beberapa yang penting nanti akan memudahkan teman-teman untuk belajar materi berikutnya. Jadi biar tidak bingung tentang Windows ini. Nah, di sini uh, yang akan kita bahas, kita diskusikan di sini adalah tentang bagaimana Windows itu perjalanan dari awal Windows apa saja versinya, kemudian ada bagaimana tampilan Windows 10. Nah, kemudian ada icon itu bagaimana cara menambahkan, mengubah, dan taskbar di bawah sini. Tombol startnya bagaimana, kemudian bagaimana kita menjalankan aplikasi di Windows ini, termasuk nanti kita belajar multitasking, artinya kita tampilkan kiri kanan saling berinteraksi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya, termasuk mengakhiri Windows-nya. Nah, langsung saja teman-teman di sini. Eh, yang pertama, Windows 10 ini awalnya adalah versi dan peningkatan versi dari Windows sebelumnya. Nah, kalau yang pas saya belajar komputer dulu itu adalah di sini menggunakan Windows XP masih. Ya, Windows XP. Kemudian setelah itu nanti ada Windows 7. Sebenarnya ada Windows Vista ya namanya sebelum peralihan antara XP dengan 7 ada Windows Vista, tetapi sudah tidak jarang. Istilahnya untuk gagalnya gitu ya. Nah, di sini menggunakan Windows 7 banyak sering. Ketika Windows 7 sudah keluar, otomatis Windows Vista tidak ada yang menggunakan, jarang yang menggunakan. Nah, ini lumayan peralihannya dari 2001 sampai 2009. Jadi orang itu sudah nyaman menggunakan Windows XP itu sudah nyaman. Bahkan sekarang ada beberapa perusahaan atau beberapa tempat itu menggunakan komputer dengan Windows XP. Ya, walaupun sudah tidak di-update lagi Windows XP. Dan berikutnya ada Windows 10, Windows 7 ini pengembangnya ada Windows 8 tahun 2012 nih. Jadi sekitar 3 tahun. Nah, Windows 7 pun sampai sekarang masih banyak yang menggunakan Windows 7 karena memang stabil Windows 7 ini. Nah, kemudian Windows 8 ini yang kurang stabil ya. Artinya ketika pertama kali muncul Windows 8 nanti akan ada perubahan terutama di start menunya. Nah, kemudian diperbaiki di 8.1. Nah, setelah itu yang sekarang ini ya menggunakan Windows 10 yang paling banyak digunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan versi Windows 7 bisa langsung di-upgrade langsung ke Windows 10 gitu tanpa bayar lagi. Sementara sebenarnya harga Windows ini adalah $139, sekitar 2 juta ya. Sampai $309 per PC. Karena jenis Windows ada beda, ada Windows yang home, jadi untuk home di sini ada yang pro, ada yang profesional juga. Untuk workstation ya. Nah, ini kira-kira tampilannya seperti ini dulu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat di program, beberapa misalkan program yang lama itu ya menggunakan Windows XP masih. Ya, ini Windows XP tampilin dulu ada startnya seperti ini hasilnya. Ketika saya klik tombol start seperti ini tombol start. Kemudian beralih ke Windows 7. Nah, ini sudah lebih bagus, tampilnya lebih bagus daripada yang Windows. Sama persis semua, jadi menu-menunya sama persis, termasuk programnya juga sama persis, tombolnya juga sama persis, ada semua. Nah, jadi cuma tampilnya lebih soft, jadi warna itu lebih istilahnya ada transparansinya di sini ya. Kemudian setelah itu baru, nah ini berubah, tampilnya berubah. Di sini sebenarnya banyak kontroversi ya. Jadi ini sebenarnya dibuat Windows ini dibuat versi untuk tablet di semua device. Jadi untuk tablet bisa, untuk handphone bisa, makanya ada Windows Phone ya. Jadi untuk di handphone juga bisa gitu. Tetapi untuk desktop ini istilahnya kurang familiar karena sudah terbiasa tampil seperti ini. Ya. Sistem operasi lain pun sebenarnya tampilnya mirip seperti ini, tapi ini tiba-tiba berubah jadi tablet ini. Tombol untuk ke desktop aja kita harus klik desktop ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pertama kali buka Windows XP atau Windows 7 kan dia langsung ke desktop ini. Langsung ke tampilan layar, tapi dia tidak, langsungnya ke startnya ke sini dulu. Nah, kalau saya ingin ke desktopnya, ke ikonnya baru klik di sini.
Nah, kalau misalnya orang lihat pertama kali bingung nanti. Saya mencari Microsoft Word, bingung saya mencarinya di mana. Tombol pencarian juga sulit, nggak ada di sini. Nah, untuk mencari kita langsung ketik saja sebenarnya, ya. Ini digeser. Nah, kalau misalnya ke tablet bagus nih, kita kalau geser ke kiri seperti ini. Nah, akhirnya versi 8 ini diperbaiki di 8.1 tidak sampai 1 tahun, teman-teman. Sudah diperbaiki. Nah, ada ketika pertama kali hidupkan ya langsung masuk ke sini, teman-teman. Jadi tidak masuk seperti ini lagi, kecuali tekan tombol start baru dia masuk ke sini lagi. Nah, itu. Jadi lebih enak. Tamu sudah terbiasa seperti ini, tiba-tiba dirubah, akhirnya dikembalikan lagi oleh Microsoft-nya. Nah, baru disempurnakan lagi di Windows 10. Nah, ini juga sekarang sudah banyak beralih yang Windows 8 sudah banyak beralih ke Windows 10. Karena sudah upgrade sudah gratis. Kalau misalnya teman-teman sudah beli lisensinya Windows 8 atau Windows 7, ke upgrade ke sini itu sudah gratis, tidak beli lagi. Nah, tetapi walaupun memang harus beli, tetapi di sini sudah ada beberapa orang yang menyediakan crack-nya. Ya, menyediakan crack sehingga nanti bisa dinikmati gratis. Nah, ini Windows 10 kita akan bahas. Di sini ada tampil desktopnya. Jadi di sini ada ikonnya. Nah, icon-icon ini ada banyak. Jadi nanti kita akan bahas detail di sini ikonnya ini. Nah, setiap aplikasi teman-teman install tentunya akan ada ikonnya di sini. Sama seperti di gadget atau di HP, ketika menginstal aplikasi pasti akan nambah icon lagi terus ke belakang. Di sini juga sama. Nah, inilah tampil desktop. Biasanya ada backgroundnya. Backgroundnya yang standar adalah Windows 10 seperti ini. Ya, teman-teman nanti bisa ubah juga. Kemudian ada tombol startnya. Ini ketika saya sudah klik tombol start seperti ini. Kalau misalnya belum diklik, berarti akan ada munculnya cuma background saja. Jadi kita akan bahas juga elemennya tombol start itu apa saja isinya. Ada tombol pencarian. Pencarian bisa pencarian aplikasi, bisa pencarian file. Nanti kita bisa cari di sini langsung dengan cepat. Klik. Kemudian ada icon taskbar. Nah, di sini ada yang di bawah ini namanya taskbar ya. Jadi panel di bawah sini namanya taskbar. Kita bisa geser ke atas, ke kiri maupun ke kanan. Ada icon juga semua. Di sini juga ada icon, di sini juga ada icon. Ini semua adalah aplikasi yang kita bisa install di sana. Nah, di sini ada notification biasanya. Notification ini biasanya untuk notifikasi entah itu ada update software-nya tentang Windows-nya ataupun kalau teman-teman di browser gitu misalkan teman-teman buka YouTube, kemudian nanti ada lonceng notifikasi dihidupkan, otomatis dia akan ada notifikasi di sini nanti juga. Ya, akan ada notifikasi di sini. Termasuk nanti tentang jaringannya di sini, tentang baterainya seberapa, speaker juga di sini seperti biasa. Teman-teman kalau misalnya sudah terbiasa Windows sebelumnya juga ada kesulitan di sini. Nah, Windows 10 ini dari pertama kali keluar sampai sekarang sudah mulai stabil. Artinya update-nya sudah tidak terlalu banyak. Kalau dulu pertama-pertama itu nanti update-nya banyak sekali. Jadi istilahnya beberapa seperti control panel, kalau misalnya teman-teman lihat dulu ada control panel, sekarang sudah digantikan dengan setting. Jadi beberapa control panel kalau misalnya teman-teman masih versi yang lama mungkin agak beda dengan yang versi terbaru sekarang, walaupun sama-sama Windows 10. Control panel itu sudah mulai dihilangkan ke setting, jadi sudah dialihkan ke setting. Misalkan mengatur background ini, dulu ini control panel ada display, sekarang menggunakan setting. Nah, dan mungkin nanti control panel itu sudah akan dihilangkan juga, diganti dengan setting. Di update mungkin yang berikutnya. Walaupun sekarang update sudah mulai stabil, jadi tidak terlalu setiap hari update-nya. Harus setiap minggu sekali, mungkin sebulan sekali baru ada update lagi. Nah, itu kira-kira nanti. Nah, sehingga di sini nanti yang kita fokuskan adalah ke Windows 10 ini kita pelajari bagaimana supaya nanti Anda merasa nyaman sehingga nanti apa yang program yang Anda inginkan itu misalkan saya ingin supaya masuk Word paling awal muncul, berarti teman-teman bisa tambahkan di sini. Jadi kita ingin mengatur sekarang Windows ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman nanti sini. Yang lebih nyaman dalam mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas dan yang lainnya. Nah, kita langsung saja yang sini pertama di icon, misalnya di desktop bisa ada icon gitu. Nah, kita akan belajar yang namanya menambah jenis-jenis icon itu apa saja, menambahkan icon itu bagaimana, mengatur posisi icon, mengubah nama icon, menghapus dan yang lainnya. Nah, saya langsung saja ke desktop saya. Nah, ini terlalu banyak, mungkin banyak tidak sebanyak teman-teman. Kadang di dalam desktop ini, nah icon yang ada dalam desktop ini ada banyak. Yang pertama yang disebut namanya shortcut, ya. Ada shortcut, ya. Shortcut ini ya berupa file, teman-teman. Sudah saya jelaskan sebelumnya file itu apa. Gitu. Shortcutnya berupa file khusus, ya. Ekstensinya itu adalah INK, gitu.
LNK ya, ekstensinya. Shortcut untuk ke aplikasi biasanya itu sudah ada. Jadi teman-teman kalau menginstal aplikasi, kalau misalnya sebelum menginstal banyak aplikasi mungkin sudah ada Recycle Bin sama This PC ini biasanya dua ada. Ada yang Recycle Bin, ada yang This PC. Biasanya di sini ada dua gitu. Tetapi kalau teman-teman sudah menginstal yang lainnya, pasti akan ada nanti beberapa tambahan. Misalkan saya menginstal Firefox, gitu. Di sini akan ada shortcutnya. Ya, di sini kalau saya tampilkan ini shortcutnya. Ya, dia mengarah ke Firefox. Jadi kalau saya klik ini dia akan membuka aplikasi Firefox. Itu namanya shortcut ya. Kemudian kita bisa juga menambahkan file di sini. Nah, itu teman-teman, kita bisa menambahkan file. Kadang kalau misalnya saya ingin cepat download, misalkan saya tidak simpannya kalau misalnya saya naruh di file D mungkin agak terlalu lama, tapi saya langsung saya taruh di desktop biar gampang nyarinya. Ini misalnya ada gambar, ada folder juga bisa, file atau folder. Nanti kita akan bahas detail bagaimana kita membuat file dan membuat folder. Nah, cara menambahkan shortcut itu terutama gimana gitu. Kalau ingin mengcopy file folder kan sudah terbiasa mungkin, atau nanti saya ajarkan di pas File Explorer namanya. Nanti kita belajar namanya File Explorer ini. Jadi kita mengcopy file, membuat folder, itu kita bahas di sana. Nah, sekarang kita menambahkan shortcut. Teman-teman misalnya sudah terbiasa ingin menambahkan shortcut Microsoft Word. Nah, di sini misalkan ya. Kalau misalnya belum ada ya teman-teman. Nah, di sini silahkan cari saja Microsoft Word. Nah, kalau misalnya kebetulan sudah ada di sini, ya tinggal digunakan saja di sini, tambahkan di sana. Ya, kalau misalnya belum ada, berarti teman-teman harus nanti tarik ke sini. Misalkan cari di sini, cari. Nah, di tombol pencariannya ada Word. Nah, ada Word. Tergantung versi Word-nya berapa yang teman-teman install. Ya, saya tinggal tarik saja di sini nanti. Nah, maaf. Teman-teman harus tambahkan dulu di sini. Ya, tambahkan dulu misalkan Word-nya. Ini sudah ketemu, saya tadi cari Word-nya. Nah, tambahan di sini misalkan bebas di mana saja. Misalkan di start. Nah, saya sudah tambahkan di start. Kalau misalkan belum ditambahkan, nanti biasanya seperti ini. Nah, ini kan belum saya tambahkan. Nanti silahkan tambahkan dulu di tombol start-nya. Nah, tombol start sudah ada, berarti sekarang sini Word. Tinggal ditarik saja. Nah, di sini akan ada linknya. Word 2016. Jadi teman-teman untuk menambahkan di sini harus tambahkan dulu start ini, baru ditarik ke desktopnya. Nah, sini teman-teman. Kalau misalnya ingin merubah boleh, ini bisa digeser-geser teman-teman, memindahkan. Nah, tetapi ini tidak bisa dipindahkan dengan leluasa karena di sini ikonnya itu saya ada namanya klik kanan di desktopnya. Nanti ada di sini atau arrange icon. Artinya dia sudah diatur otomatis. Dia tidak bisa menggeser itu di sini, tidak bisa. Harus menggeser itu di sekitar sini. Nah, kalau misalnya ingin menggeser yang jauh, teman-teman boleh menggunakan auto arrange iconnya dihilangkan. Nah, sehingga bisa digeser teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mempunyai gangguan penglihatan, misalkan ini kan saya gunakan adalah small icon, artinya dia ukuran iconnya kecil. Kalau misalnya teman-teman ingin yang supaya medium, misalnya silahkan dicoba. Nah, lebih besar. Nah, view di sini ada large misalkan. Nah, ini terlalu penuh jadi teman-teman. Nah, sini kalau misalnya saya terbiasa menggunakan yang kecil small. Ya. Kalau ingin menyembunyikan bagaimana? Ingat ini menyembunyikan bukan menghapus ya. Ini menyembunyikan. Jadi bisa diklik di sini ada show desktop icon untuk menyembunyikan. Nah, ini bukan hilang tapi disembunyikan. Kalau ingin menampilkan lagi show desktop icon. Nah, jadi ini untuk menambahnya. Mengatur posisi juga sudah saya ajarkan. Mengubah nama sekarang. Saya bukan buat 2016, saya ingin pakai nama saya sendiri, itu misalkan, atau saya ingin merubah. Silahkan klik kanan di sini, nanti ada namanya rename. Ya, mesin ketik misalkan teman-teman ganti dengan mesin ketik. Ya, silahkan, tidak masalah. Ini namanya adalah mesin ketik. Jadi ketika saya buka ini, double klik, dia akan menampilkan Microsoft Word-nya. Nah, itu kira-kira tentang icon di desktop yang silahkan dipelajari lagi. Kalau menghapus ya gampang, tinggal klik tombol delete atau klik sini klik kanan ada delete. Nah, silahkan pilih yes. Kemudian berikutnya ada taskbar. Nah, ketika teman-teman menghapus di sini itu bukan berarti menghapus di aplikasinya, enggak. Tetap aplikasi masih ada. Kalau teman-teman cari Word ya masih ada teman-teman. Tidak menghapus aplikasinya, ya. Berikutnya taskbar di bawah sini. Nah, di bawahnya ada nama taskbar. Di sinilah panel. Default itu berada di bawah.
Kalau teman-teman ingin bergeser berada di atas, nggak masalah, tinggal digeser saja. Ya, ini ditarik, nah digeser, ini tarik, di kosongnya ini diklik di kanan itu misalkan. Nah, kalau misalnya tidak bisa ditarik, itu berarti masih dikunci. Membuka kuncinya bagaimana? Nah, sini sudah ada lock taskbar. Berarti kalau misalnya lock, Anda nggak bisa, teman-teman tidak bisa di sini. Menggeser nggak bisa. Jadi pastikan locknya itu dihilangkan dulu, baru digeser. Nah, itu kira-kira. Nah, elemen dalam taskbar yang pertama adalah ada tombol start. Nah, tombol start ini tombol untuk memulai. Jadi teman-teman mau apapun, membuka aplikasi apapun, tombol start biasanya. Kemudian ada tombol pencarian seperti yang saya gunakan tadi untuk mencari Microsoft Word-nya. Nah, ini juga ada ikonnya ini, ada icon di sini. Kalau teman-teman ingin menambahkan icon Microsoft Word juga sama seperti yang tadi. Di sini cari Word. Nah, klik kanan nanti pin namanya. Kalau tadi kan saya pin to taskbar, kalau sudah ada nanti tulisnya unpin, berarti kita mau remove lagi. Kalau menambahkan sekarang ke taskbar ini bagaimana? Silahkan pin to taskbar. Dia akan ada ikonnya. Walaupun belum kita buka Microsoft Word-nya, dia ada ikonnya. Jadi untuk mempermudah teman-teman membukanya. Sebenarnya tujuannya adalah aplikasi apa yang teman-teman sering buka, silahkan dipin saja di sini, biar cepat bukanya. Kalau ingin unpin lagi gimana? Silahkan unpin lagi. Atau di sini juga boleh unpin. Klik kanan unpin from taskbar. Ingat, ini tidak menghapus, hanya sedang menyembunyikan di taskbar. Nah, itu kira-kira elemen prestasi sudah. Sekarang menghapusnya item sudah. Nah, biasanya tombol set ini ada pencairannya. Di sini silahkan klik kanan saja teman-teman, nanti ada banyak pilihannya. Setnya kalau misalnya ingin disembunyikan, jadi tidak ada tombol setnya. Cara setnya gimana? Klik di sini langsung ketik saja Word gitu. Nah, Word di tombolnya disembunyikan. Ketika di sini Anda buka, kemudian ketikkan sesuatu, dia otomatis pindah ke tombol set. Nah, dia seperti ini. Kemudian kalau ingin menampilkan lagi, ya silahkan. Set icon, bentuknya icon atau bentuknya box. Jadi ada tombol seperti ini. Nah, ini terlalu lebar mungkin di sini. Ya. Jadi saya nggak menggunakan ini sekarang. Nah, setnya saya ganti dengan icon saja. Nah, itu kira-kira teman-teman tombol di taskbarnya. Kemudian berikutnya tombol start. Nah, ini fungsinya itu sudah jelas sekali membuka aplikasi. Kalau kita menambahkan tadi Microsoft Word sudah kita tambah. Ini bisa digeser-geser, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa diubah nanti di sini namanya apa misalkan. Di sini namanya pemrograman, kalau misalkan teman-teman pemrograman. Nah, aplikasi standar. Ya. Ya, di sini bisa dirubah. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan bagaimana? Boleh digeser nanti ini. Ya. Nah, bisa digeser nanti di sini. Nah, di sini tambahan. Aplikasi apa yang masih teman-teman gunakan, silahkan tambahkan di sini nanti. Nah, kemudian di sini ini tidak bisa dihapus nih teman-teman. Ini memang sudah ada aplikasi yang sudah teman-teman install akan muncul di sini. Kalau misalnya teman-teman hapus ini berarti uninstall. Nanti kita tidak pelajari di sini, kita akan pelajari di materi berikutnya. Ini tidak bisa dihapus di sini. Kita cuma bisa langsung buka. Nah, ini ada uninstall-nya, dia akan diarahkan ke proses uninstall nanti. Jadi tidak bisa dihapus. Kalau yang sini bisa dihapus. Kita menggunakan nanti unpin from start. Nah, ini misalkan saya ini tidak ada di sini, saya tinggal unpin saja. Ya, itu teman-teman. Tombol startnya. Nah, di tombol start ini nanti ada 4 tombol, ada forward untuk mematikan atau yang lainnya, ada setting untuk ke control panel, kita akan bahas di materi berikutnya. File Explorer kita bahas di materi berikutnya juga untuk mengelola hard disk yang ada di penyimpanan. Nah, hard disk adalah user, biasanya nanti akan muncul di dokumennya ini. Ya, tentang Anda di sini. Entah itu merubah akunnya atau mengunci akunnya dan yang lainnya. Nah, saya akan bahas detail tentang power di sini, teman-teman. Di power ini nanti ada yang namanya sleep, hibernate, shutdown, restart, dan yang lainnya. Kalau shutdown itu berarti mematikan, jadi mematikan komputer. Nah, tentunya nanti akan ada syarat untuk mematikan, saya jelaskan di slide berikutnya. Kalau restart, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu adalah seperti uang booting. Nanti kita mematikan, otomatis dia akan menghidupkan lagi. Ya, memulai kembali lah istilahnya. Kalau di HP juga sama, ada restart, ada mematikannya. Nah, sleep sama hibernate gimana? Kalau sleep itu artinya dia dalam keadaan ya sama seperti artinya itu tidur. Jadi kita menutup aplikasinya ini, dia mematikan layarnya.
tetapi nanti masih indikator itu masih kebuka. Misalnya indikator YP masih kebuka, indikator kalau misalnya ngecas masih kebuka. Ketika nanti sleep, kemudian teman-teman ingin membuka lagi, tinggal tekan saja tombol yang manasnya bebas, tidak masalah. Saya pilih misalkan sleep gitu, ya. Nanti silahkan buka tombol sesuatu, tidak masalah, dibuka lagi, otomatis akan kembali aplikasinya. Nah, syarat dari sleep ini, dia sleep ini masih ke dalam keadaan hidup, artinya hidup tapi masih tidur, seperti manusia lah. Dia masih dalam keadaan tidur, jadi bisa bangun dengan cepat. Nah, karena di sini masih dalam keadaan hidup, nanti perlu nanti namanya energi. Kita perlu namanya sini sumber listrik. Jadi kalau teman-teman di laptop misalnya ada baterainya nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman di PC itu ada apa namanya? Ada powernya, colokannya masih nyolok, itu berarti itu masih bisa sleep. Jangan kalau keadaan sleep teman-teman cabut, itu nggak bisa, nggak boleh. Kalau teman-teman keadaan sleep kemudian cabut, dia otomatis mati dan aplikasi yang dibuka akan tertutup semua. Nah, sekarang misalnya kalau saya sleep, nah saya contohkan karena saya sedang merekam ya. Kalau saya sleep berarti ini akan sleep di sini. Akan sleep kemudian layarnya akan mati, tapi aplikasi ini masih, ketika saya buka lagi di aplikasi masih terbuka. Kalau hibernate, nah bedanya sama seperti sleep fungsinya, tetapi tidak perlu power sekarang. Tidak perlu power. Kalau misalnya teman-teman cabut, misalkan powernya atau cabut baterai, tidak masalah kalau sudah hibernate. Ketika nanti Anda hidupkan lagi, dia aplikasi yang sedang dibuka masih ada. File-file yang masih Anda buka tidak akan hilang, tidak akan hilang. Di sini masih tersimpan. Nah itu. Jadi apa beda sleep sama hibernate? Kalau misalnya teman-teman hanya sekedar ingin berpindah, misalkan ingin istirahat sebentar, gunakan sleep saja. Ya, istirahat sebentar gunakan sleep saja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin nanti dalam 1 jam lagi, gitu misalnya ingin setengah hari lagi saya akan buka lagi, tetapi supaya program aplikasi saya itu tidak hilang, saya gunakan hibernate. Tetapi kalau misalnya ingin menutup tanpa ingin membuka aplikasi lagi, saya ingin bukanya besok lagi, ya gunakan shutdown saja. Ya, itu kira-kira teman-teman fungsinya di sini masing-masing. Tombol startnya di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke menjalankan aplikasi. Tadi sebenarnya saya sudah membuka beberapa aplikasi. Yang pertama ada misalkan ada Google Chrome, ada yang File Explorer-nya, ada yang Notepad-nya juga sudah saya buka ya. Ketika teman-teman buka aplikasi, ini namanya adalah Windows-nya. Jadi seperti namanya Windows ya. Namanya window-nya atau jendela aplikasi. Jendela aplikasi apapun itu ya, biasanya tergantung, kalau misalnya aplikasi khusus misalnya antivirus biasanya jarang ada seperti ini. Ini ada 3 buah tombol. Ini ada tombol minimize. Minimize itu berarti kita mengecilkan, jadi dia berada di bawah, jadi tidak akan ditampil di desktop. Nah, ini misalnya saya minimize. Saya besarkan. Nah, kemudian ada tombol maximize. Nah, kalau tombol maximize berarti membesarkan full satu layar ini. Nah, maximize. Ketika tombol ini maximize, dia akan berubah menjadi restore. Nah, restore. Kita mengecilkan lagi. Saya ingin mengecilkan lagi. Nah, tapi bukan minimize, silahkan digunakan restore ini. Kemudian ada tombol close. Ya, tombol close ini artinya untuk menutup aplikasi. Nah, ini kira-kira tombolnya ada 4: minimize, maximize, restore, ada close. Nah, ini silahkan nanti teman-teman dipelajari. Kalau misalnya teman-teman ingin ditampilkan secara kiri kanan, nah paling cepatnya kalau di sini tergantung layarnya. Kalau layar kecil nggak support yang sini. Nah, teman-teman boleh geser. Nah, geser, ketika teman-teman geser, dia akan ada bayang-bayang di sini. Nah, itu di kanan. Nah, yang di kiri mau yang mana? Silahkan tampilkan. Ya, ini namanya kalau misalnya teman-teman klik kanan. Nah, saya sementara silakan dulu, saya buka 2. Windows Google Chrome sama Notepad. Saya maksimiskan, besarkan keduanya. Yang ini saya minimize, jadi biar nggak kelihatan. Jadi yang maximize cuma 2, ini Notepad sama Google Chrome. Cara menampilkan yang tadi boleh menggunakan klik kanan di taskbar menggunakan cascade. Nah, di sini adalah kalau cascade itu berarti dia bertumpuk, teman-teman. Bertumpuk, kalau misalnya nanti ada 3 aplikasi yang saya buka akan tumpuk sampai 3 dan seterusnya. Kalau stack ya berarti atas bawah. Nah, maximize dulu ya, biar teman-teman biar kelihatan bedanya. Kalau stack berarti dia atas bawah di sini. Ini kebetulan layar saya lebar, gitu ya, layar saya lebar. Jadi kalau misalnya teman-teman layar tidak lebar, otomatis dia 2 ke samping seperti ini, sampai sini saja. Dibagi 2. Ini kebetulan saya dibagi 4 gitu. Jadi atas sama bawah.
Kalau side by side berarti kiri kanan. Nah, kalau side by side berarti kiri kanan di sini nanti ditampilkan. Nah, ini kebetulan layar saya lebar. Jadi kalau misalnya nanti side by side nanti seperti ini. Kalau layarnya kecil, nah resolusi layar saya kecil, jadi kiri kanan. Side by side ini. Kalau side by side berarti kiri kanan. Nah, ini karena layar saya besar, jadi otomatis ditampilkan seperti itu yang tadi. Walaupun saya pilih side by side atau yang stack. Kalau stack berarti atas bawah, kalau cascade berarti bertumpuk, kalau side by side berarti kiri kanan. Ya, kalau teman-teman pakai misalkan notebook itu misalkan otomatis dia kiri kanan seperti ini. Tapi kalau saya gunakan side by side ini, nah karena layarnya masih ada istilahnya banyak space untuk menambahkan aplikasi, jadi tampilnya seperti ini. Nah itu kira-kira bagian dari menyalakan aplikasi. Nah kemudian nanti dalam dua aplikasi ini kita saling berinteraksi. Misalkan saya buka aplikasi lagi satu adalah Word. Nah teman-teman bisa saling berinteraksi di sini. Jadi biasanya seperti itu. Saya mengerjakan tugas. Saya punya sebuah soal di Excel misalkan. Saya lagi satu bukanya Excel ya. Saya lagi satu misalkan bukanya Excel. Ya. Ini nggak usah kita pelajari Excel sama Word dulu, sekedar buka saja ya. Nah, jadi kita bisa berinteraksi antar satu komputer dengan yang lainnya, atau satu aplikasi dengan yang lainnya. Saya ngetikkan di sini misalkan, ketika saya belajar Microsoft Windows. Nah, jadi bisa antara aplikasi ini kita saling bertukar, kita bisa copy, ya taruh di sini, paste. Nah, jadi saling bertukar informasi di sini. Jadi ini namanya adalah interaksi antara aplikasi yang kita buka. Ini namanya multitasking. Nah, di dalam Microsoft Windows ini kita bisa buka aplikasi banyak dan menjalankan sekaligus. Kalau misalnya di HP mungkin beberapa kan tidak bisa. Saya buka YouTube satu, saya hidupkan. Ketika saya buka chat misalnya WhatsApp itu tidak bisa, itu pun pasti mati. Nah, tapi di sini tidak multitasking. Saya di sini buka YouTube tidak masalah. Ketika saya ngetik sini juga bisa. Saya sambil dengerin musik, saya sambil ngetik juga bisa. Ini namanya multitasking. Sifat Windows seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah mengakhiri Microsoft Windows, artinya kita sekarang sudah selesai bekerja, bagaimana langkah-langkahnya. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah selesai ingin mematikan komputer, karena ini mematikan berarti yang aplikasi kebuka itu harus ditutup dulu. Di langkah yang pertama tutup dulu semua aplikasinya. Ya. Ini silahkan ditutup dulu semua. Kalau misalkan belum disimpan, silahkan disimpan. Pastikan semua tidak ada aplikasi yang terbuka seperti ini. Ini kan aplikasi masih terbuka semua. Semua silahkan ditutup dulu semua. Kalau sudah baru shutdown. Nah, proses shutdownnya pun nanti ada banyak. Ada lama tergantung program aplikasi yang teman-teman install. Biasanya sebelum dia shutdown dia mengakhiri. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang belum kesimpan, nanti akan otomatis akan ada dialog untuk menyimpannya. Tapi sebaiknya teman-teman simpan sendiri dulu ya. Semua silahkan di-close dulu, ini di-close juga semua. Nah, setelah itu dia akan menutup semua aplikasi yang terbuka di sini. Misalkan ada Skype, dia akan ditutup. Nah, semua posisinya akan ditutup dulu semua, baru dia akan mati. Nanti kira-kira teman-teman tentang dasar-dasar tentang Windows dulu. Jadi nanti saya harap ketika sudah melihat video ini, menonton video ini, teman-teman sudah bisa mengatur jendela tampilan desktop teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman di sini. Ya, nanti lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu. Nah, saya misalnya di sini adalah aplikasi yang saya sering gunakan. Jadi saya gunakan di sini. Saya tambahkan di taskbar ini kalau aplikasi yang saya sering gunakan. Nah, di sini. Atau misalnya teman-teman ingin menampilkannya di sini juga boleh. Nah, ini contoh aplikasi yang saya sering gunakan. Silahkan nanti buat sesuka teman-teman supaya bisa nyaman ketika menggunakan Windows-nya. Nanti kira-kira kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, silahkan bisa komentari. Kalau misalnya saya tidak bisa jawab di komentar, saya akan buatkan videonya lagi. Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.